Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuwanli Leo Ferdian dengan NIM 24109121100027. Di sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi kardiorespirasi beserta klinisnya. Oke, pokok pembahasan kita pada kali ini ada anatomi respiratori, ada anatomi kardiovaskular, dan yang terakhir itu ada anatomi klinis kardiorespirasi. Nah, yang pertama itu ada anatomi respiratori, terbagi menjadi dua, traktus respiratoris superior dan traktus respiratoris inferior. Di traktus respiratoris superior itu ada nasus, ada paring, ada laring, dan di traktus respiratoris inferior itu ada trakea, bronkus, bronkiolus, dan pulmo. Di nasus, pada nasus di sini atau hidung itu berfungsi sebagai pintu masuk saluran udara. Ada tulang nasale di sini, ada nares, ada tulang lacrimale, ada canalis nasolacrimalis, ada processus frontalis tulang maksila, ada processus lateralis cartilagoseptinasi, ada margo superior cartilagoseptinasi, cartilago alaris mayor, cartilagoseptinasi, dan cartilago alaris minoris. Di sebelah sini tuh ada yang lebih dalam lagi, itu ada kavitas krani, ada conai, itu bagian belakang dari hidung, ada nasofaring, ada platum mole, ada orofaring, kavitas oris, ada orbita dextra tuh dekat mata, septum nasi, nasus externus. Oke, hidung sendiri tuh memiliki tiga fungsi ya, itu fungsi respirasi untuk menyaring udara, dan fungsi penghidung tuh terhadap mukosa dan olfaktorius, ada fungsi fonetik berguna untuk resonansi suara dan membantu proses bicara. Selanjutnya ada ini bagian dalam dari hidung. Di sini digambarkan seperti ini biar lebih gampang untuk mempelajarinya. Ada vestibulum nasi di sini, ada regio respiratoria, ada regio olfaktoria di bagian atasnya, dan yang tiga ini tuh ada namanya juga, itu ada concha nasalis superior, yang ini ada concha nasalis media, yang ini ada concha nasalis inferior. Itu penamaannya berdasarkan letaknya ya. Itu, dan di situ juga ada meatus nasi superior, ada meatus nasi medius, dan meatus nasi inferior seperti gambar yang ini. Itu. Kita lanjut. Ini bagian-bagian arterinya. Suplai darah ke hidung dan sinus paranasalis adalah melalui cabang arteri karotis eksterna dan arteri karotis interna. Dari arteri karotis interna muncul arteri optalmika yang melewati kanalis opticus menjadi orbita. Ada beberapa tunjukan seperti ada arteri nasi eksterna dari arteria ethmoidalis anterior, ada ramus alaris arteria, yang ini nasalis lateralis, ada arteria ethmoidalis anterior, ada concha nasalis medius, yang ini ada arteri ethmoidalis posterior, ada yang ini tuh ada concha nasalis superior, yang ini arteria spenopalatina. Kalau yang di sini tuh ramus septalis arteria ethmoidalis posterior, yang ini ramus septalis arteria ethmoidalis anterior. Di sini ada daerah anastomis yang signifikan,
ini ada ramus septinasi dari arteria labialis superior, dan ini ada bagian terminal arteria platina mayor. Oke, kita lanjut. Nah, yang ini gambar paring, agar kita lebih mudah dalam mempelajarinya ya. Paring adalah rongga di belakang tenggorokan yang berfungsi sebagai saluran bersama untuk sistem pencernaan dan sistem pernapasan. Di paring ini ada beberapa tunjukan seperti ada kavitas nasi, ada kavitas oris, ada conae, ada isthmus phaeacum, laringnya ini, trakea, esophagus ada aditus laringis, ada palatum mole, ada oroparing atau pars oralis laringis. Selanjutnya, nah yang seperti yang tadi tuh sama saja, kita lanjut. Nah, ini ada beberapa tunjukan seperti ada dari sini ada trakea, ada esophagus, ada aditus laringis, ada arcus palatopharyngeus, ada tonsilla platina, ada plica salpingopharyngealis, ada plica sphincter, ada torus levatorius, tonsilla pharyngea, torus tubarius, ada recessus pharyngeus, ada limula, tonsilla lingualis, velacula. Dan yang di sini tuh ada esophagus, aditus laringis, ada recessus piriformis, ada tonsilla lingualis, torus levatorius, ada pharyngeal recessus. Oke, selanjutnya ada laring. Laring ada aditus laringis di sini, epiglotis, ada plica ariepiglottica, ada tepi mukosa yang terpotong di sini, ada tuberculum cuneiforme, ada tuberculum corniculatum, incisura interatenoidea, ada saccus laringis, ada bagian tengah kavitas, plica vestibularis, ada plica vocalis yang menghasilkan suara, ada trakea di sini, ada arcus cartilaginis cricoidea, ada saccus laringis, ada ventriculus laringis, cavitas infraglottica. Di bagian sini ada epiglotis, ada plica vocalis yang ini, plica vocalis, ada rima vestibuli, ada rima glottidis, ada plica interatenoidea, ada plica vestibularis, plica ariepiglottica. Kita lanjut. Ini ada yang lebih gampangnya tuh. Ini yang ini epiglotisnya, ini aditus laringis, yang tulang ini tulang oideum, ini laring, ini cartilago thyroidea, di sini ada cartilago cricoidea, ada trakea. Oke, lanjut. Laring ini ada cartilago cuneiformis, yang ini ada cartilago corniculata, yang ini tuh tulang hyoideum, ada ligamentum epiglotticum, ada ligamentum thyroideum lateral,
ada cartilago trichea. Ada juga ini apertura untuk ramus internus, nervus laryngus superior dan arteria yang terkait. Ada membrana thyroidea, ada ligamentum thyroideum mediale, ligamentum cricotracheale. Kita next. Ini gambar laringnya, kita bisa lihat sini. Kita lanjut. Nah, trakea. Di trakea ini ada cartilago tracheales, jam cartilaginous tracheales, itu ada 16-20 buah cincin. Ada ligamentum annualaria, yang ini ada bifurctio trachea, ada paries membranaceus, ada muscle trachealis. Lanjut. Nih, dari trakea tuh bercabang jadi bifurctio trachea, ada bronchus principalis dexter, ada bronchus principalis sinister. Nah, di bronchus lobaris superior dexter itu bercabang jadi 3. Kalau yang bronchus intermedius itu yang ini bercabang jadi ada bronchus lobaris medius dexter bercabang jadi 2, ada bronchus lobaris inferior dexter bercabang jadi 5. Yang ini sinister, bronchus lobaris superior sinister bercabang jadi 4. Ada bronchus lobaris inferior sinister bercabang jadi 4. Oke. Ini ada bronchus principalis, bronchus lobaris, dan bronchus segmentalis dan seterusnya. Nah, ini gambarnya nih, yang dari atas ini ada bronchus, ada bronchiolus. Yang di sini tuh bronchus segmental, itu bronchus intrasegmental besar sekitar 5 sampai sekian percabangan. Ada bronchus intrasegmental kecil sekitar 15 percabangan. Dari sini ke sini ada lobus pulmonalis ini. Oke, alveolus nih. Kita lanjut. Ini anatomi pulmo paru-paru. Ukurannya seperti ini dari ICS 7. Batas atas, batas bawahnya. Oke. Di pulmo sendiri tuh ada membrana superpleuralis, ada pleura cervicalis, yang ini ada septum untuk radius pulmonis, ada ligamentum pulmonis, ada pars costalis, pars mediastinalis, ada pars diaphragmatica, yang dekat diafragma ada tulang kosta. Ini ada pleura parietalis, pleura visceralis, ada cavitas pleuralis. Dextra itu ada 3, kalau sinistra itu cuma 2. Untuk perbedaan paru-paru, cara membedakan paru-paru. Ini ya, ini pulmo. Kalau yang ini tuh cara yang seperti tadi tuh, cara bedainnya tuh ada yang 3 lobus, ada yang 2 lobus. Yang 3 lobus tuh sinis dextra. Kalau yang 2 ini sinistra. Ada yang ini atasnya ada apex pulmonalis, itu bagian atas, dan bagian bawah itu basis pulmonis. Ada 2 garis, yaitu viscera obliqua, yang ini ada viscera horizontalis. Di sini tuh ada lobus superior, ada lobus superior spesies costalis, ada margo anterior, ada lobus medius spesies costalis, ada margo inferior, ada lobus inferior facies costalis, dan margo posterior.
sama seperti yang di sebelah sini. Bedanya di sini cuma ada satu visura, yaitu visura obliqua. Ada juga lobus superior facies costalis, ada margo posterior, ada lobus inferior facies costalis, ada margo inferior, ada lingula pulmonis, ada incisura cardiaca, ada margo anterior, ada lobus superior. Nih bagian dalamnya itu ada apex bagian atas, ada hilum, ada margo anterior, ada facies costalis, ada basis pulmonis, ada margo inferior, ada facies mediastinalis, margo posterior. Nah di sini tuh ada beberapa arteri dan vena, ada arteri pulmonalis, ada vena pulmonale, ada bronkus. Oke, kita lanjut. Ini jantung. Nih jantung tuh ada lapisannya ya, ada fibrosa pericardium, setelah itu bawahnya ada parietal layer of pericardium, ada pericardial cavity, ada epicardium, myocardium dan endocardium bagian dalamnya. Lanjut. Nih ada beberapa tunjukkan, ada vena cava superior, ada aorta ascendens, ada arcus aorta, ada truncus pulmonalis, ada auricula sinistra, ada ramus ventricularis anterior artery, ada coronaria sinistra, ada yang biru ini vena cardiaca magna. Yang merah tadi bercabang jadi dua, ada sulcus interventricularis anterior, ada ventriculus sinistra, ada margo obtusus, ada apex bagian atasnya, ada margo inferior, ada vena cava inferior, ada vena cardiaca parva. Ini tuh ventriculus dexter, atrium dextrum, arteria coronaria dextra, ini yang panjang sini. Lanjut, bagian dalam itu ada arcus aorta, ada vena cava superior, ini auricular dextra, ini limbus fossa ovalis, ada crista terminalis, ada musculi pectinati, ada fossa ovalis yang bulat ini, ada vena cava inferior bawah, ada valvula vanea cavae inferioris, ada valvula sinus coronaria, ada ostium sinus coronari, ventriculus dexter. Oke, selanjutnya ini ada truncus pulmonalis, ada auricula sinistra, auricula dextra, atrium dextrum. Ini ada valvula tunci pulmonalis, ini ada 3, ada valvula seminalis arterior. Yang ini arterior, ada valvula semilunaris dexter, ada valvula semilunaris sinister. Yang ini ada conus arteriosus, ada musculus papillaris septalis yang ini, terus itu ada trabecula septomarginalis, ada musculus papillaris posterior yang ini, ada tubercula carneae, ada musculus papillaris anterior, ada cordae tendinae di sini. Ini ada valvula tricuspidalis, cuspis anterior, cuspis septalis, dan cuspis posterior. Oke, kita next. Ada ini, ada ventriculus sinister, ada valvula mitralis atau valvula atrioventricularis sinistra, ada atrium sinistrum, valvula foraminis ovalis, venau pulmonales, ada itu. Selanjutnya, oke, sama aja seperti sebelumnya. Ini ada beberapa katup di sini. Katup ada
ada Trigonum fibrosum dextrum, ada Trigonum fibrosum sinistrum. Ini ada yang ini tuh ada valvula truncipulmonalis, valvula semilunaris anterior. Yang ini ada valvula semilunaris dextra, ada valvula semilunaris sinistra. Yang tengah sini ada anus fibrosus valva aorta. Itu ada valvula semilunaris sinistra. Ini ada yang ini sinistra, yang ini dextranya, ini ada posteriornya. Terus di sini ada valva atrioventricularis dextra atau valva tricuspidalis. Yang ini bagian anterior, yang ini bagian posteriornya, bagian septalis. Ini cuspis anterior, cuspis posterior, cuspis septalis. Ini ada valva atrioventricularis sinistra atau valva mitralis, ada cuspis commissuralis sinistra, ada cuspis anterior, ada cuspis posteriornya, ada cuspis commissuralis dextra. Oke, lanjut. Nah, ini ada arteri dan vena pada jantung ya. Yang ini ada arteri koronaria. Terus tuh bercabang jadi dua, ada arteri koronaria sinistra dan ada ramus circumflexus yang ke belakang. Yang ke depan tuh arteri koronaria sinistra, ramus intraventricularis anterior. Ya, ini arteri koronaria dextra. Terus tuh ada ramus itu ya, ada atrium dextrum, ventriculus dexter. Lanjut. Ini bagian venanya, ada vena cardiaca magna, ada vena cardiaca posterior, sinus coronarius yang gede ini, ada vena cardiaca parva yang ke belakang, ada vena cardiaca media yang ke tengah. Oke, lanjut. Ini ada kelistrikannya, nodus sinopatalis, ada AP. Terus lanjut. Oke. Selanjutnya kita ke klinisnya. Klinis. Anatomi klinis itu ada di sistem respirasi, ada asma bronkial, pneumonia, pneumotoraks, ada efusi pleura. Sedangkan di sistem kardiovaskular jantung itu ada gagal jantung, ada tetralogy of Fallot, infark miokard, dan stenosis dan regurgitasi. Nih, pertama ada asma bronkial. Itu asma adalah penyakit inflamasi kronik saluran napas yang menyebabkan obstruksi dan hiperreaktivitas. Gejalanya tuh batuk, wheezing, sesak, dada terasa berat, muncul kronik atau berulang, sering memburuk malam atau dini hari, dan dipicu faktor tertentu, contohnya dipicu alergi atau olahraga. Selanjutnya ada pneumonia. Pneumonia terjadi ketika alveoli pada salah satu atau kedua paru-paru terinfeksi kuman sehingga mengalami peradangan. Kondisi ini umumnya ditandai dengan batuk berdahak, sesak napas, atau demam. Pneumonia biasanya cepat memburuk bila terjadi pada bayi, anak-anak, lansia, atau orang dengan daya tahan tubuh yang lemah.
Oke, selanjutnya ada pneumotoraks. Terjadi ketika ada udara di ruang antara dinding dada, paru-paru, dan paru-paru. Udara di rongga pleura dapat terkumpul dan menekan paru-paru menyebabkan kolaps sebagian atau seluruhnya. Pneumotoraks juga disebut paru-paru tertusuk. Ada efusi pleura. Efusi pleura adalah penumpukan cairan berlebihan di rongga pleura. Normalnya hanya kurang lebih dari 10 ml, tapi bisa berlebihan karena produksi cairan meningkat atau penyerapan limfatik menurun. Penyebabnya macam-macam: infeksi paru, penyakit jantung paru-paru, penyakit jantung, sirosis, trauma, hingga kanker. Selanjutnya ada anatomi klinis di kardiovaskular. Ada di bagian jantung, itu ada gagal jantung. Teologi of Fallot atau TOF adalah kondisi di mana seorang bayi lahir dengan 4 kelainan di jantungnya. Masalah-masalah ini membuat jantung bayi kesulitan mengalirkan cukup oksigen ke seluruh tubuh. Ini sangat penting karena tubuh kita butuh oksigen agar bisa berfungsi dengan baik. Ada infark miokard. Serangan jantung terjadi karena aliran darah ke jantung terhambat, biasanya akibat penumpukan lemak di arteri. Hal ini membuat pasokan oksigen ke otot jantung berkurang. Kalau tidak cepat ditangani, bagian jantung yang berdampak bisa mati. Ada stenosis dan regurgitasi. Stenosis terjadi saat katup tidak terbuka dengan benar. Ini berarti tekanan dan darah dapat kembali naik, yang menyebabkan ketegangan pada jantung. Regurgitasi juga disebut insufisiensi, terjadi saat katup tidak menutup dengan benar. Hal ini menyebabkan darah bocor kembali melalui katup, alih-alih mengalirkannya ke satu arah saja, dan memaksa jantung bekerja lebih keras untuk menjaga cukup darah yang beredar di seluruh tubuh. Ada hipertensi, anatomi klinisnya ada hipertensi, aneurisma, trombus, dan embolus. Oke. Sekian dari saya. Terima kasih.